Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian di antara kaum muslimin mengenal Iran sebagai negara Islam dengan perkembangan teknologi yang berada di atas rata-rata negara muslim lainnya, termasuk kabar perseteruan antara Israel melawan Iran atau Amerika versus Iran, yang membuat sebagian di antara kaum muslimin beranggapan bahwa Iran adalah pahlawan bagi dunia Islam. Belum lagi kalau membahas tentang teknologi nuklir, pengayaan uranium dan lain-lain. Wah, teknologi Iran itu luar biasa gitu kan. Nah, benarkah demikian? Benarkah Iran ini menjadi sosok pahlawan, the hero of the Muslim? Nah, narasi kita kali ini akan mencoba merangkum dan membawa kita pada sebuah realita dan sudut pandang yang akan membuka mata kita. Siapa sebenarnya Iran? Nah, perlu dicatat bahwa fakta dalam narasi ini bukan pandangan pribadi, tetapi merupakan pembuktian historis dan pendapat ulama Ahlus Sunnah. Kok beragama Syiah sih? Bukannya mereka Islam sama seperti kita? Nah, untuk mengetahuinya kami coba untuk membawa sahabat Rabbani mundur ke belakang dan melihat sekilas fakta sejarahnya. Iran terkenal dengan sejarahnya, yakni revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini, seorang pemimpin besar Syiah. Dahulu, nenek buyut orang-orang Iran dikenal sebagai bangsa Persia yang menyembah api sebagai Tuhan, yang dikenal dengan ajaran Majusi. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejayaan dan kebesaran Persia kala itu runtuh di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah penaklukan Persia, singkat cerita, banyak kaum Majusi yang berpura-pura memeluk agama Islam, dan niat mereka salah satunya adalah untuk menghancurkan Islam dari dalam, hingga pada terbunuhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar terbunuh dengan pisau beracun bermata dua pada saat sedang melaksanakan sholat subuh oleh seorang munafik Majusi bernama Abu Lu'lu'ah. Mereka begitu membenci Umar karena di masa Umarlah Imperium Persia runtuh bersama dengan lenyapnya keyakinan mereka. Sosok Abu Lu'lu'ah diagungkan oleh orang-orang Syiah dan dianggap sebagai pahlawan dalam sejarah dan agama Syiah. Tidak sampai di situ, sejarah ini berlanjut hingga pada masa itu seorang Yahudi berpura-pura masuk Islam. Ia bernama Abdullah bin Saba. Ia adalah sosok yang memprovokasi massa untuk memberontak pada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sehingga menyebabkan terbunuhnya Khalifah Utsman. Kemudian pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Saba mengajak untuk memuja-muja Ali secara berlebihan dan melanjutkan provokasi dengan mengatakan bahwa Ali lah yang semestinya menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Saba kemudian memiliki pengikut yang dikenal dengan aliran Sabaiyah, yang menjadi cikal bakal ajaran dan berdirinya Syiah, yang kemudian berhasil memunculkan perpecahan di tengah barisan kaum muslimin. Sahabat Rabbani, Syiah juga bertanggung jawab terhadap terbunuhnya cucu Rasulullah Al-Husain bin Ali pada hari Asyura 10 Muharram di tanah Karbala. Terbunuhnya Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma terjadi karena pengkhianatan kaum Syiah sendiri yang pura-pura menjadi pendukungnya dan mengundang Husain untuk datang ke Kufah. Di saat-saat yang genting, kaum Syiah melarikan diri dan meninggalkan Al-Husain bin Ali beserta keluarganya hingga mereka syahid. Itulah kenyataan dari sejarah Syiah yang kelam. Sebagian di antara kita meyakini serta mengatakan bahwa pernyataan bahwa Syiah itu sesat dan menyesatkan adalah upaya kelompok di luar Islam, terkhusus kelompok Yahudi, untuk memecah belah umat Islam. Sahabat Rabbani, hendaknya mereka yang berpendapat bahwa Syiah adalah pahlawan, Syiah adalah bagian dari Islam, Syiah tidaklah sesat, dan mereka juga bagian dari saudara kita, kami sarankan untuk membaca sejarah yang ditulis oleh ulama-ulama Islam yang amanah, bukan mengambil sumber dari tulisan-tulisan para munafikun dan orientalis yang oportunis dan hianat. Sahabat Rabbani, cukup bagi kita mengetahui akidah orang-orang Syiah yang gemar bertakiyah atau berdusta, maka kita tidak akan mempercayai segala tindak tanduk mereka. Mereka menganggap bahwa Ahlus Sunnah adalah orang-orang kafir yang najis. Di depan kita mereka baik-baik bagaikan saudara, tapi di belakang
bagai musang berbulu domba yang siap menerkam Anda. Kajian-kajian mereka memang tidak secara langsung mengkafirkan Ahlus Sunnah, tetapi perlahan mereka menanamkan ketakjuban pada kelompok mereka, dan perlahan tapi pasti akan digiring pada akidah Syiah yang sesat, termasuk di dalamnya adalah racun untuk melakukan kawin kontrak atau yang kita sebut dengan nikah mut'ah yang dihalalkan bagi kelompok Syiah. Jika kelompok mereka lemah, mereka akan mengkampanyekan persatuan dan toleransi. Ini adalah salah satu senjata mereka. Ketika mereka kuat, mereka akan mengintimidasi, seperti yang mereka lakukan di negeri-negeri di mana Syiah berada pada posisi mayoritas atau memiliki kekuasaan. Di Suriah, ada Bashar al-Assad yang berideologi Syiah Nusyariyah yang merupakan salah satu sekte Syiah yang ekstrim. Pemerintah Bashar al-Assad memerangi umat Islam dan kelompok oposisi yang bertujuan agar Bashar al-Assad tetap langgeng di tanah Arab, dan cita-cita revolusi Iran untuk mensyiahkan Arab pun dapat tercapai dengan mulus. Kita lanjut, sahabat Rabbani. Seperti yang telah kita ketahui dan kita sebutkan bahwa kelompok Syiah terus memframing diri mereka sebagai sosok pahlawan di tengah dunia Islam. Mereka memanfaatkan sebuah taktik brilian dengan sandiwara yang berjudul Iran memusuhi Israel atau Iran memusuhi Amerika atau keduanya. Isu ini terus digaungkan di media sekuler dan mendapat banyak simpati dari dunia Islam yang menganggap Iran sebagai bentuk perlawanan dunia Islam terhadap kaum kufar. Ingat bahwa jangan mudah percaya bahwa Syiah betul-betul memusuhi Yahudi. Bagaimana fakta sebenarnya? Kita coba mengulik faktanya secara